PKPM. Apa enggak? Intinya di laporan aja kok Pak. Laporan aja. Ya. Belum Kita kan belum tahu nanti di PKPM maunya kayak apa, penilaian kinerja pengawas kan kita belum tahu karena masih sedang disusun kan. Ya, berarti ini khusus hanya untuk pendampingan. Terakhir di laporan pendampingan. Ya, pendampingan aja. Oh ya, kalau begitu sudah. Mulai dari menyusun program sampai akhirnya menyusun laporan pendampingan. Iya, bayangan saya. Laporan PKPM. Bayangan saya tadi sampai dengan PKPM. Ini belum ya? Itu nanti tergantung tim penjenengan kan tadi yang menyusun. Betul. PKPM ya. Ya. Madrasah yang kita dampingi. Yang kedua Bapak dan sekalian, kita akan masuk ke dalam menggunakan alat bantu untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran. Ini kita akan mulai dengan menggunakan alat bantu. Yang pertama yakni refleksi tentang komitmen terhadap perubahan. Bapak dan sekalian, perhatikan bahwa ini adalah ada pertanyaan pemantik. Sebetulnya ada 4 pertanyaan, tetapi dikembangkan menjadi banyak pertanyaan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini kita ambil dari buku panduan yang ada di itu. Dan sebagaimana ketentuannya bahwa pertanyaan yang akan diberikan sifatnya akan memunculkan jawaban terbuka, tetapi akan menghasilkan data tertutup. Maksudnya seperti ini, apakah berdasarkan pertanyaan itu kepala madrasah yang kita datangi itu memberikan jawaban yang sesuai dengan tingkat yang mengindikasikan bahwa kepala madrasah tersebut memiliki kesadaran untuk memiliki komitmen terhadap perubahan apa tidak. Maka Bapak dan sekalian, untuk kepala madrasah yang memiliki komitmen kesadaran itu kita berikan tanda centang. Kemudian yang kalau persoalan jawab dan tidak tentu mereka akan jawab, tetapi apakah jawabannya itu memunculkan komitmen kesadaran atau tidak? Kalau tidak, kita berikan tanda tanya. Oke Bapak dan sekalian, itu pada setiap pelajarannya itu kita sediakan listnya hanya ada 2, yakni tanda centang atau tanda tanya. Kenapa kita munculkan tanda tanya? Ini artinya jawaban itu masih memerlukan penafsiran-penafsiran. Mungkin yang kita teliti itu kepala madrasah yang kita dampingi itu belum bisa memberikan jawaban yang tepat untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kesadaran tinggi untuk berkomitmen. Nah, kawan sekalian, kemarin saya centang-centang semua, itu tujuannya untuk ngecek apakah aplikasi ini nanti berjalan secara baik atau tidak, gitu Pak. Oke Bapak dan sekalian, tugas Bapak dan sekalian itu kira-kira membawa pertanyaan pemantik ini ke madrasah. Tidak harus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak Bu, atau tidak harus kemudian bertanya kemudian langsung memberikan centang-centang itu. Jadi pertanyaan sebetulnya bebas, tetapi indikasi daripada pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita berikan, dan kita akhirnya nanti akan memberikan ini Pak. Ini ya Bu ya. Ini untuk tingkat kesadaran. Kemudian yang kedua ada tingkat kapasitas. Untuk kesadaran itu nanti akan menghasilkan menghasilkan refleksi tentang apakah dia berdaya atau berkembang. Tapi kalau kapasitas itu menunjukkan ini. Bapak dan sekalian, nanti teman-teman pengawas itu tinggal nyentang-nyentangi ini saja. Ini keputusan ini juga muncul dengan sendirinya, dengan perhitungan.
dengan menggunakan pola penghitungan algoritma yang telah kami pertimbangkan untuk mendapatkan ini. Jadi kita itu hanya centang jawaban itu saja, itu nanti sudah langsung kita sudah akan menghasilkan keputusan identifikasi apakah kepala madrasah itu memiliki 6 macam ini ya Bu ya, 6 macam tingkat atau level yang harus yang dimiliki oleh teman-teman kepala madrasah. Dari ke-6 level ini nanti akan memunculkan metode. Berdasarkan level ini nanti akan memunculkan strategi ya Bu ya. Iya, strategi pendampingan. Strategi pendampingan itu nanti wujudnya untuk yang berdaya dan memiliki kapasitas tinggi, maka perubahan berkelanjutan. Daripada kita membaca bagian itu, kemudian kita memikirkan lagi satu persatu kayak gitu Pak Bu. Tapi kalau ini sudah jawaban itu sudah diberikan, maka akan langsung menghasilkan ini pola seperti ini Pak. Jadi ini misalnya yang kita centang-centang itu nanti ini sudah terumuskan dengan sendirinya. Nah, oke, untuk strategi pendampingan ini, dari strategi pendampingan ini juga akan memunculkan metode apa yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan ketika kita mendampingi, apakah konsulting, coaching, atau bagaimana. Nah, tadi rumusannya sebetulnya sudah ada pada slide-nya Bu Ida ya, untuk yang segitiga itu. berkelanjutan itu apa, tetapi langsung dituliskan. Untuk kepala madrasah yang memiliki status perubahan berkelanjutan, maka metode pendampingannya adalah fasilitatif. Sementara untuk perubahan berangsur, ini fasilitas dan coaching. Bapak dan sekalian, ini akan muncul secara otomatis. Tetapi tidak kami kunci untuk memberikan ruang kepada kepala madrasah dan kepada para pengawas yang barangkali memiliki kemungkinan metode yang tepat untuk dapat menyelesaikan persoalan di madrasah. Ya, yang ini formulasi ini yang didasarkan pada konsep yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Ida di dalam slide-nya. Itu Pak. Jadi yang semuanya ini sudah otomatis dan nanti ketika masuk ke dalam tahap perencanaan ini tinggal fokus saja masukkan ke tadi template yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ida. Itu Pak. Bapak dan sekalian, dari metode ini nanti akan kita simpan dan akan kita masukkan ke aplikasi yang kedua Pak. Kita masuk ke aplikasi yang kedua. Link ya. Nah, Bapak dan sekalian, hasil akhir dari rencana pendampingan madrasah dampingan tahun 2024 ini akan menghasilkan deskripsi ini. Bapak dan sekalian, yang ini masih belum tahu. Iya, ini menurut diskusi dari kelompok tadi itu mengharapkan otomatis saja. Nah, sementara yang ini masih manual. Jadi berdasarkan keputusan bahwa pilihan strateginya apa, metodenya apa, kemudian pertimbangan kebutuhannya atau rekomendasinya apa, ini akan muncul secara kedua, yakni April, Mei, Juni, yang dimulai dengan cara kita melaksanakan pendampingan terhadap rencana program kerja kepala madrasah. Kita masuk ke yang tahap kedua, gitu ya Om ya. Saya tidak usah panjang-panjang, tapi asal Bapak dan Ibu sekalian tahu alurnya, gitu ya Om ya. Nah, Bapak dan sekalian, untuk tahap yang kedua ini, itu targetnya
pengawas mampu mendampingi, bahkan mampu memberikan pendampingan terhadap kepala madrasah untuk mendapatkan rencana program madrasah, yakni RKM dan RKAM. RKM dan RKAM gitu. Hasil akhirnya nanti. Nah, ini yang akan menjadi jawaban dari Pak Wawan ini, karena program kepala madrasah itu bentuknya RKM. RKM adalah lanjutan dari EDM. Jadi sebelum membuat RKM, kepala madrasah membuat EDM. Nah, EDM inilah yang kemudian tadi disebut sebagai rapot mutu. Nah, Bapak dan sekalian, saya lama berdiskusi dengan Bu Ida, mana yang akan digunakan. Apakah kita langsung menyadur kepada teman kita, yakni rapot pendidikan atau ANBK, sementara ANBK tidak nyambung langsung dengan RKM. RKM sambungannya adalah EDM, itu ya Pak Bu. Maka kemudian kemarin itu kami langsung ini saja, kita berangkat dari EDM atau yang disebut dengan rapot mutu. Maka Bapak dan sekalian, di bagian kemudian memadukan dua sumber untuk mendapatkan bagaimana pengawas nanti melaksanakan pembimbingan di dalam kepala madrasah melaksanakan program kerja madrasah, yakni memadukan antara rapot mutu dengan hasil ANBK. Tetapi yang menjadi pokok adalah rapot mutu. Oke, kalau misalnya di ANBK dikasih kode A1, A2, A3, A4, ternyata di rapot mutu juga sama. Nah, Bapak dan sekalian, nanti di aplikasi ini, terus terang saya prinsipnya kemudahan Pak Bu. Karena prinsipnya kemudahan, maka rapot EDM itu ketika kita melaksanakan kunjungan ke madrasah, kita akan mendapatkan EDM-nya kepala madrasah itu langsung dimasukkan saja dulu. Copy paste. Ya, ini rapot mutu yang dimiliki oleh madrasah, tinggal di copy pastekan ke sini. Apa adanya. Kemudian yang kedua, rapot ANBK. Sebagaimana kita ketahui tadi sudah Pak Wawan ceritakan bahwa rapot ANBK untuk MI, MTS, MA itu hanya satu set. Betul. Hanya satu set awal saja. Sementara set-set yang sebetulnya mempunyai nilai untuk dapat kita kembangkan oleh pengawas itu tidak ada. Di antaranya adalah benahi, kemudian Nah, IRB, iya betul, identifikasi itu tidak masuk. Maka Bapak dan sekalian, yang kita masukkan ke ini itu ya karena kita sumbernya datanya itu hanya rapot set 1, ya kita ambilnya dari set 1 saja. Oke, kita masuk ke saya terjemahkan dulu Bapak dan sekalian. Ini ada nama rapot mutu. Tadi diambil dari EDM. Ada rapot pendidikan, berarti diambil AN ANBK. muncul. Kemudian ada rapot madrasah. Muncul. Rapot madrasah ini Diambil tadi untuk menyebut bahwa itu gabungan antara rapot madrasah dengan rapot pendidikan
rapor mutu dengan rapor pendidikan. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai nama ya nanti sulit, maka kita sebut sebagai rapor madrasah. Oke, kita masuk pada rapor madrasah. Jadi intinya kayak gini Bapak dan sekalian. A1 ini ya, ini hasil daripada gabungan EGM dan EMIS. Itu umumnya seperti ini. Kepalanya ada di EDM. Jadi Bapak dan sekalian kalau dengan memakai punyanya tetangga, itu yang jadi kepalanya di sini itu ini. EDM-nya Ini dari AIBK. dari Aircam. Yang lain yang ada di laptop saya sudah dikumpulkan tadi hasil pertemuan pagi tadi alhamdulillah saya didampingi Bu ini dari luar biasa, ini sekali sampai yang kecil ketemu semua. Padahal ada sekitar tadi kita pagi-pagi. Ini Bapak dan sekalian, jadi hasil perpaduan ini nanti jadi kan tidak usah memadukan rapot ini, tapi tadi memasukkan apa adanya ANBK, ADM. apa adanya itu nanti akan muncul secara otomatis diatur di dalam sistem dengan kepalanya ini ya, indikator utamanya Dari mana Pak? ini yang ini adalah hasil inputan dari EDM. Oh iya, kepalanya EDM ya. Ya, sementara yang dari ANBK yang memiliki kesesuaian dengan ini, maka akan masuk ke dalam kelompoknya ini. Ini atasnya dari EDM, nah bawahnya dari ANBK. ANBK. Ini akan ngatur sendiri yang memiliki kesesuaian. Yang memiliki kesesuaian materi, gitu ya. Kemudian contoh A2. Nah, di A2 ini tidak ada rapot ANBK. Adanya rapot EDM saja. Kenapa? Karena ada kalau di EDM itu hanya yang dari A, kemudian dari A, B dan D kayaknya. A, B dan D yang bisa masuk ke sini. Tapi yang bisa dilaporkan pada halaman 1 itu A, B dan D. Maka akan yang memiliki kesesuaian itu Pak. Ya, dilanjut dulu. Nah, terus ke bawah. Termasuk diantaranya tadi tentang visi dan misi di B3. Nah, visi dan misi ini di sini, ya. Visi dan misi ini kayaknya kalau di rapot ANBK itu ada pada D1, D13. Nah, tapi karena ini mempunyai kaitan dengan yang bukannya ini, maka dimasukkan ke sini. Itu lalu. Nah, dikandung maksud nanti hasil daripada perencanaan ini itu akan memunculkan gabungan dua itu Pak, gabungan ini. Jadi dapat madrasah ya. Kerja yang akan di RKM yang akan dilakukan oleh madrasah, RKM rencana kerja madrasah. Iya, 4 tahun ya. Kerja yang akan datang. Dan dari hasil program kerja ini nanti akan muncul di set terakhir di rencana akan jadi rencana. Ini yang barangkali apa sih kok pakai harus seperti ini? Nah, ini tujuannya kan mencari tren untuk menentukan prioritas. Jadi di pelaksanaan di tahap
program, kita kan hadir ke madrasah. Sebelum hadir itu kita bekalnya ini, dari tren ini mau menuju ke prioritas. Jadi ada pembagian lagi, mana yang masuk prioritas awal, prioritas sampai prioritas akhir ya. Nah itu yang akan menjadi pekerjaan atau turunnya kita ke madrasah. Mana sih yang masuk ke prioritas akhir? Apa sih yang akan dilakukan kalau dia masuk madrasah yang prioritas akhir? Jadi dari tren ini ya Pak. Masukkan ke sini. Yang penurunannya, ya tadi kan sudah ketemu tingkat penurunan itu, penurunan kualitas dibandingkan dengan tahun lalu. Pindah saja. Itunya deskripsinya langsung muncul dengan sendirinya. Itu ya Ratu ya. Nah, ini target akhirnya ketemunya ini. Cuma untuk kegiatan laporannya itu juga sudah kami siapkan Pak. Nah, untuk kegiatan Ini ada yang terputus kayaknya. Ini perasaan